mata kuliah akuntansi sektor publik. Dengan dosen pemampu Bapak Muhammad Ali Akbar, SEMSI AKCA. Wawasan umum akuntansi sektor publik adalah pertama, konsep dasar akuntansi sektor publik. Yang kedua, ada prinsip akuntansi sektor publik, komponen akuntansi sektor publik, dan manfaat akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah, lembaga negara, dan organisasi non-profit untuk mengelola dan melaporkan keuangan mereka. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan kepada stakeholder. Konsep dasar akuntansi sektor publik ada: 1. Akuntabilitas. Akuntansi sektor publik harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Yang kedua, ada transparansi. Akuntansi sektor publik harus dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terbuka. Yang ketiga, ada efisiensi. Akuntansi sektor publik harus dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Dan yang terakhir, ada efektivitas. Akuntansi sektor publik harus dapat membantu meningkatkan efektivitas program dan kegiatan publik. Prinsip akuntansi sektor publik. Yang pertama, prinsip akuntansi. Akuntansi sektor publik harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, ada prinsip penganggaran. Akuntansi sektor publik harus mengikuti prinsip penganggaran yang berlaku. Dan ada prinsip pengendalian. Akuntansi sektor publik harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Ada komponen akuntansi sektor publik. Yang pertama, laporan keuangan sektor publik harus mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, ada anggaran. Anggaran sektor publik harus disusun berdasarkan prinsip penganggaran yang berlaku. Yang ketiga, ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik harus dapat menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akurat. Kemudian ada manfaat akuntansi sektor publik. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Akuntansi sektor publik dapat meningkatkan transparansi keuangan sektor publik. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Akuntansi sektor publik dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Yang keempat, mempermudah proses audit internal dan eksternal. Yang kelima, kepercayaan publik. Laporan yang jelas dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keenam, ada penilaian kinerja, manfaat tolak ukur untuk menjadi efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga publik. Yang ketujuh, ada pengambilan keputusan, memberikan informasi penting bagi manajer publik, legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, ada legalitas, memastikan transaksi pemerintah sesuai dengan undang-undang dan norma yang berlaku. Kenalkan, nama saya Yasinta Astriana Bangur. Saya dari kelompok 8 dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Muhammad Ali Akbar, SEMSI AKCA. Pada pertemuan kedua ini, di sini menjelaskan regulasi dan standar akuntansi sektor publik. Regulasi dan standar di sektor publik sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik beroperasi efektif dan efisien. Regulasi dan standar ini membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Yang kedua, dasar regulasi utama. Ada 3 undang-undang penting yang menjadi landasan keuangan negara. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sini menjelaskan mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengelolaan kas negara dan tugas bendahara. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, di sini menjelaskan peran BPK dalam memeriksa dan mengaudit laporan keuangan. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintah. Regulasi utama yang harus dipenuhi di seluruh instansi pemerintah adalah PP nomor 17 tahun 2010 tentang SAP. SAP menjelaskan bagaimana laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan basis akuntansi akrual, yaitu
pendapatan dan beban dicatat saat hak kewajiban muncul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang keempat, jenis laporan keuangan menurut SAP. Ada beberapa laporan wajib yang harus disusun oleh pemerintah pusat daerah. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua, neraca menampilkan posisi keuangan pemerintah, di mana di dalamnya terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga, laporan operasional menggambarkan pendapatan dan beban operasional. Yang keempat, laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan sebagaimana penjelasan tambahan, di mana laporan-laporan ini memastikan semua aktivitas keuangan pemerintah dapat dinilai secara jelas dan objektif. Yang kelima, pedoman pelaksanaan teknis. Agar standar akuntansi dapat diterapkan secara seragam, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah menggunakan Permendagri nomor 64 tahun 2013 untuk penerapan SAP berbasis akrual. Pemeriksaan laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Semua pedoman ini memastikan laporan keuangan pemerintah di seluruh Indonesia tersusun dengan format yang sama dan memudahkan proses audit. Yang keenam, ada tujuan utama regulasi dan SAP. Regulasi akuntansi sektor publik ada untuk, yang pertama, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara. Yang kedua, menyeragamkan laporan keuangan seluruh instansi pemerintah. Yang ketiga, mempermudah audit oleh BPK. Yang keempat, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang ketiga, yaitu organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Perlu kalian ketahui bahwa terdapat perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor privat, di mana perbedaan tersebut berdasarkan pada karakteristik, tujuan, proses, dan strukturnya. Organisasi sektor publik lebih mengutamakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, penyediaan barang publik maupun pokok masyarakat. Dengan demikian, memberikan pengaruh terhadap strategi, misi, dan program yang berjalan merupakan tujuan dari organisasi sektor publik. Lain halnya dengan tujuan dari sektor privat, di mana sektor tersebut lebih memaksimalkan keuntungan, sehingga sektor ini lebih mengutamakan tujuan finansial daripada sektor publik. Organisasi sektor publik melihat peran dan penggunaan dana sebagai hal yang penting. Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan variabel utama dalam tata kelola organisasi publik. Secara vertikal, manajer organisasi publik mempertanggungjawabkan kegiatannya ke otoritas lebih tinggi, sedangkan secara horizontal pada masyarakat. Dengan demikian, wadah atau alat untuk memfasilitasi hal tersebut adalah akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik dalam organisasi sektor publik. Yang pertama, tujuan, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan dalam organisasi sektor publik berupa pelayanan publik. Yang ketiga, sumber pembiayaan, yaitu berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi laba, maupun pendapatan lainnya. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, ada pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban diberikan kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, DPRD, maupun sejenisnya. Yang kelima, terdapat budaya organisasi yang bersifat birokratis, formal, maupun berjenjang. Yang keenam, ada penyusunan anggaran,
dilakukan dengan masyarakat dalam merencanakan program untuk mendapatkan input selanjutnya. Yang ketujuh ada stakeholder atau para pemangku kepentingan, yaitu ada masyarakat, kreditur, investor, hingga lembaga internasional. Selanjutnya, peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik berfokus pada penganggaran, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban untuk transparansi serta value for money. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran menjadi titik fokus utama dari landasan operasional, sehingga wajib mematuhi anggaran yang telah disahkan. Organisasi sektor publik mendukung terwujudnya akuntabilitas publik melalui laporan keuangan yang predictabilitas dan perlakuan adil. Dengan demikian, sarana yang dapat berperan dan mendukung organisasi sektor publik dalam menghasilkan akuntabilitas publik merupakan peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya ada entitas akuntansi sektor publik. Bagian dari entitas akuntansi sektor publik seperti akuntansi pemerintah diantaranya ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi mencakup unit seperti pengguna anggaran, yaitu kementerian dan SKPD, satuan kerja perangkat daerah, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Sedangkan entitas pelaporan adalah struktur pemerintah pusat atau daerah yang menyajikan laporan gabungan dari satu atau lebih entitas akuntansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menetapkan bahwa standar akuntansi pemerintah pusat menjadikan kementerian atau lembaga sebagai entitas pelaporan untuk pertanggungjawaban lewat laporan keuangan.